Di Vianney kan ada pelajaran bahasa Inggris yang biasa dan native juga ya. Dari kedua itu aku jujur banyak belajar dari semuanya. Di Vianney kan juga bukan hanya soal teori ya, ada juga praktek. Jadi ada speaking test juga di Vianney. Jadinya aku banyak belajar dari situ buat ngelatih speaking aku walaupun mau dari bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Inggris. Jadi aku bisa merangkai sekaligus berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you think, sure, she's got everything. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bera Deta Dewanti Weningtyas dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah di podcast episode ke-97 ini, aku sudah sama salah satu siswa, bisa dibilang alumni ya, dari SMP Vianney nih. Karena kebetulan kemarin dia baru lulus nih dari SMP. Nah boleh dikenalin dulu namanya siapa? Halo semuanya, nama aku Abigail Racheli dari SMP Vianney. Salam kenal semuanya. Oke, ini nama panggilannya siapa? Abigail. Oh iya, hai Abigail. Nah Abigail, Miss mau nanya nih, kenapa dulu tuh milih sekolah di Vianney gitu? Sebelumnya saya ini mulai masuk Vianney dari SD. Itu juga karena pilihan orang tua. Orang tua juga memilih untuk menyekolahkan saya di SD Vianney karena sebagian dari saudara saya itu memang sudah bersekolah di Vianney sebelumnya. Oke. Lalu dari SD, lalu langsung lanjut saja ke SMP Vianney gitu. Oke. Nah kemarin Abigail menjadi salah satu siswa yang dipilih untuk melakukan speech using English di depan para wisudawan. Nah gimana nih perasaannya dipilih maju ke depan speech di depan ratusan orang pakai bahasa Inggris nih, perasaannya gimana? Jujur ini sebelumnya itu pertama kali ya aku bisa speech di depan banyak orang apalagi pakai bahasa Inggris. Jujur mau bilang terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah SMP Vianney dan juga Miss Christine yang telah mempercayakan saya untuk memberikan speech dalam bahasa Inggris di graduation ceremony sebelumnya. Nah persiapannya apa aja nih? Kalau persiapan mungkin dalam bentuk pembuatan dalam rangkai speech-nya sih, yang dibantu oleh Miss Christine dan latihan di rumah aja sih. Oke. Ada kesulitan gak sih dalam membuat rangkaian-rangkaian speech-nya? Jujur mungkin ada beberapa kesulitan ya dalam membuatnya, apalagi dalam merangkai kata-katanya. Karena kan dalam Inggris itu harus ada grammar dan sebagainya. Itu puji Tuhan dibantu oleh Miss Christine, selaku guru bahasa Inggris di SMP Vianney. Jadinya kesulitan dalam membuat speech-nya itu ya lebih ringan gitu kan telah dibantu. Oke, karena ada bantuan dari guru bahasa Inggrisnya juga ya. Nah itu kan persiapannya nih. Pas kamu mau detik-detik mau maju waktu Miss manggil, silakan Abigail masuk ke naik ke panggung gitu. Itu perasaannya gimana sih? Jujur awalnya sebelum dipanggil pun udah deg-degan banget. Tapi setelah beberapa kali maju ke panggung, akhirnya perasaan gelisahnya itu udah mulai reda. Jadi saat maju pun bisa tenang gitu sambil melihat audiens yang lainnya. Jadi tidak terlalu gelisah dalam memberikan speech sebelumnya. Oke, nah maju di hadapan banyak orang, speech using English itu kan salah satu adrenalin yang sangat wow gitu kan. Nah gimana caranya Abigail ini untuk tetap pede, untuk tetap menjaga nih, mungkin menjaga ingatannya untuk speech-nya gitu. Jadi gimana caranya kamu tuh tetap pede pada saat maju ke depan? Sebelumnya kalau membahas tentang pede sih awalnya nggak pede juga ya, karena kan ini menjalankannya baru pertama kali juga. Jadinya pikirannya juga kacau pas masih menghafalkan speech-nya juga, merangkai kata-kata dan sebagainya. Itu jujur takut banget gitu yang mau maju.
Tapi karena ada di situ ada orang tua dan teman-teman, ada guru juga yang mendukung, bilang gak apa-apa, ini juga baru pertama kali dan sebagainya. Mereka benar-benar mendukung aku banget pas itu, jadi benar-benar menolong rasa gugup aku sih itu. Jadinya aku lumayan pede pas speech saat itu. Oke, nah speech pakai bahasa Inggris kan selain menghafal kan, kamu juga harus membuatnya sendiri kan, dari grammar, dari pronounce dan segala macam. Nah, gimana sih kamu caranya belajar bahasa Inggris tuh? Iya, di Vianney kan ada pelajaran bahasa Inggris yang biasa dan native juga ya. Dari kedua itu aku jujur banyak belajar dari semuanya. Di Vianney kan juga bukan hanya soal teori ya, ada juga praktek. Jadi ada speaking test juga di Vianney. Aku banyak belajar dari situ buat ngelatih speaking aku, walaupun mau dari bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Inggris. Jadi aku bisa merangkai sekaligus berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, nah selain di sekolah nih, apakah pada saat di rumah atau di luar rumah, Abigail juga ada les atau emang kebiasaannya nonton pakai bahasa Inggris, dengerin lagu bahasa Inggris gitu? Kalau misalnya sih nggak ada ya, les bahasa Inggris tuh nggak ada. Aku biasanya nonton film-film luar ataupun menyanyikan lagu yang menggunakan bahasa Inggris gitu, sama membaca buku sih, paling baca buku yang bahasa Inggris. Oke, nah itu kan kegiatan yang Abigail lakukan untuk supaya memperdalam bahasa Inggris nih. Nah, Abigail bisa kasih tips nggak ke teman-teman gimana nih caranya belajar bahasa Inggris yang fun, yang tidak membosankan, yang gampang untuk dicerna gitu? Pertama sih jangan terlalu dibawa serius ya, kita enjoy aja dengan apa yang kita pelajari pada saat itu. Salah satunya kita bisa nonton seperti tadi, bisa dari nonton YouTube ataupun nonton film-film, bisa mendengarkan lagu juga, menghafal beberapa kata dari bahasa Inggris kan bisa kita lakukan dari lagu ya. Betul. Oke, nah tadi kan Abigail mention bahwa Abigail ini adalah anak pandemi ya, bisa dibilang gitu, ya kan? Nah kegiatannya selama pandemi ini ngapain aja sih kemarin? Jadi kita juga ada tetap belajar, ada lah ya, secara teori maupun praktek ya. Walaupun praktek juga Vianney tetap melaksanakan prakteknya dengan baik gitu. Itu siswa-siswi bisa enjoy dalam prakteknya, tidak merasa kesulitan juga karena guru-guru masih membimbing walaupun secara online. Oke, selain di sekolah nih, kegiatan selama pandemi di luar sekolah apa? Kan mungkin memang tidak bisa keluar rumah kan, tapi apa ada kegiatan di rumah yang Abigail lakukan? Semisal awalnya nih Abigail ini nggak bisa masak nih, terus tiba-tiba ternyata karena pandemi harus di rumah terus, tidak tahu mau ngapain, akhirnya Abigail, oke aku belajar masak deh gitu. Ada nggak hal baru yang diciptakan selama pandemi? Ya kalau misalnya selama pandemi ini aku paling memfokuskan pada hobi aja sih. Salah satunya menyanyi dan juga paling membaca buku. Wow. Membaca buku ini aku juga tertarik dalam membuat sebuah cerita juga, walaupun sampai sekarang masih belum pasti gimana sih. Cuman selama pandemi ini aku benar-benar tertarik dalam membuat suatu cerita atau buku gitu. Oh, berarti on the way jadi penulis ya sebenarnya ya. Wow, nah boleh diceritain gak sih kenapa kok memilih hobinya itu menyanyi dan membaca buku sampai mau menjadi penulis nih? Sebenarnya kalau menyanyi memang dari kecil ya udah suka menyanyi. Tapi kalau misalnya untuk buat buku dan sebagainya itu karena suka membaca buku aja sebelumnya. Terus tertarik karena pas online itu banyak ya orang-orang yang baru membuat buku atau membuat cerita gitu walaupun secara online gitu. Dan aku mulai tertarik ya. Jadi wow, keren sekali. Padahal biasanya kalau waktu online tuh anak-anak seusia kamu tuh biasanya main game atau apa gitu. Ternyata hebat, hobinya tuh lain daripada yang lain. Nah, kalau itu kan kesibukan masa pandemi nih. Sekarang kan Abigail sudah lulus dari SMP, akan menginjak ke SMA. Abigail punya waktu libur nih yang cukup lama banget kan. Nah, kesibukannya apa nih untuk mengisi waktu libur nih? Dikarenakan sebentar lagi juga udah masuk ke SMA, aku lebih memfokuskan untuk belajar ya sekarang ini. Oh gitu. Memfokuskan untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus juga nanti di SMA. Jadi
akhir-akhir ini aku lebih memfokuskan dalam mempelajari pelajaran di bidang akademik ya dibanding hobi-hobi yang sebelumnya itu. Oke, keren sekali. Orang lain atau anak-anak lain tuh kalau libur tuh, ayo liburan kemana yuk, ayo main kemana yuk gitu. Ini wow, perlu dicontoh, sangat perlu dicontoh. Nah, tadi kan Abigail mention bahwa Abigail suka untuk menyanyi, menulis buku, dan belajar di bidang akademik. Cita-citanya Abigail tuh apa sih? Jujur cita-cita aku sih sampai saat ini masih sama dari dulu ya. Aku pengen banget jadi penyanyi. Oke. Nah, kenapa nih cita-citanya kok jadi penyanyi nih? Karena pengen lebih diseriusin aja ya dari hobi ya. Aku pengen nunjukin kalau aku bisa gitu dalam menyanyi gitu. Oke. Nah, tadi kan Abigail mention bahwa Abigail cita-citanya mau jadi penyanyi nih. Boleh gak sih di show offin sedikit bakat nyanyinya nih? Kita semua mau denger gimana sih nyanyinya tuh gitu. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you think, sure, she's got everything. Sudah? Itu aja. Wow, keren. Ini adalah salah satu lagu yang susah loh ya. Ini kan soundtracknya Little Mermaid ya kan? Iya, ini tuh banyak dinyanyiin oleh penyanyi-penyanyi lain dan ini penyanyi-penyanyi lain tuh bilang bahwa lagu ini tuh lumayan susah gitu kan. Karena kan penggalan-penggalan nadanya, terus kosakatanya juga agak susah gitu. But you can sing this song, itu sangat bagus. Thank you so much. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kesan pesannya Abigail selama sekolah di Vianney ini apa? Oke, mungkin misalkan sedikit aja ya. Sebelumnya karena ada pandemi dan baru bisa masuk ke sekolah tuh pas aku masih kelas 9 gitu, pas awal kelas 9 yang benar-benar full offline, pelajaran tatap muka itu kan baru kelas 9 dan jujur itu agak canggung ya dengan teman-teman yang baru gitu, karena kan memang baru kenal juga. Tapi karena kita mulai pelajaran offline tentunya kan ada semacam kayak lomba gitu yang diadakan di Vianney kan. Nah di situ tuh semuanya menjadi lebih dekat juga ya, karena kan lebih mengenal satu sama lain karena ada lomba. Di situ kita membutuhkan kerjasama dan sebagainya. Jadi menurut aku sih untuk mengadakan lomba setelah pandemi itu benar pilihan yang bagus juga, karena kita bisa menjadi lebih dekat dengan teman yang memang belum pernah kita kenal juga kan ya. Kalau pesan nggak ada sih ya untuk Vianney ya. Oke, jadi kesan dari Abigail sendiri untuk Vianney adalah supaya lebih banyak lomba supaya anak-anaknya bisa lebih kenal satu sama lain gitu ya. Karena ya korban pandemi walaupun kita tatapnya lewat Zoom, mungkin kita kenal nih satu sama lain tapi kan kita tidak kenal secara in touch, secara langsung gitu ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih. Boleh gak Abigail kasih motivasi untuk teman-teman yang masih sekolah supaya mereka tetap semangat nih belajarnya, tetap dikejar nih nilai akademiknya gitu? Mungkin sedikit saran aja ya, kita kalau bisa lebih memfokuskan kepada pelajaran kita ya. Emang mungkin bermain bersama teman, menghabiskan waktu bersama teman itu bagian dari sekolah juga ya, kita bisa mengenal teman. Tapi pelajaran itu lebih penting ya kalau menurut aku ya. Kita harus bisa meraih nilai juga untuk masa depan kita juga. Kita harus menambah pengalaman mau dalam pelajaran ataupun dalam bersosialisasi di sekolah gitu. Jadi kita harus bisa mengimbangi waktu buat belajar dan waktu untuk bermain bersama teman. Itu aja sih. Oke, jadi semuanya itu harus sama paling enggak ya kan. Tapi tergantung juga nih dari diri kita sendiri. Kalau memang lebih mau ke education things atau academic things ya kejar akademiknya. Kalau memang merasa di akademiknya, aduh aku nih kurang nih dalam pelajaran, mau dikejar non akademiknya ya it's okay. Tapi harus paling tidak harus sama rata gitu. Karena semuanya memang harus equivalent gitu. Oke, thank you Abigail sudah datang ke podcast kali ini. Terima kasih sudah memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain supaya tetap mau belajar, tetap mau memprioritaskan sesuatu yang memang harus dikejar. Terima kasih sekali. Dan terima kasih untuk sobat-sobat DBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir.
Saya Bernadita Diwanti Weningtyas dan Abigail Racheli. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.